Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman podcast semua, selamat datang di Ngopi Data. Ngobrol pintar bahas data, karena data itu hidup kalau dibicarakan. Nah, untuk kali ini episode podcast kita yang perdana sekali bersama tamu podcast kita yang udah datang jauh-jauh dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Nah, kami perkenalkan sedikit ya, teman podcast untuk BPS Pasaman Barat itu membuat podcast yang berjudul Ngopi Data, ngobrol pintar bahas data, karena semua data itu kalau tidak dibicarakan tidak akan hidup. Nah, untuk episode pertama, ini perdana nih loh. Untuk episode perdana ini, kita datangkan tamu podcast yang sangat spesial dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Mungkin nanti bisa kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk itu, sebelum kita lebih lanjut ngomongin tentang tema kita pada hari ini, kami sarankan Anda untuk like, subscribe, dan kalau bisa dipromoin ke akun-akun lain gitu biar viral podcast kita kali ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan tamu podcast kita pada sore hari ini. Ini dia Bapak Jeffrio. Halo. Halo, Reza. Di sore ini kita mau ngebahas apa nih, Pak Rio? Rio, saya manggil Rio aja ya. Kalau biasanya sehari-hari manggil Bapak gitu. Oke. Rio, bahas apa kita nih maunya enaknya nih sore ini? Kita bahas ini kali ya, humas di BPS. Oh, humas di BPS. Oke, itu kayaknya jabatan yang lagi anget-angetnya gitu ya. Anget ayub gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya pengen nanya nih, kalau boleh kerjaan humas itu, yang ide humas di BPS ya, disamain dengan satu kata, kira-kira apa tuh? Humas BPS itu seperti ini ya Bang ya, penerjemah. Jadi kita berusaha bagaimana menerjemahkan dapurnya BPS itu, data, untuk dimengerti oleh semua masyarakat. Kurang lebih seperti bisa banyak bahasa ya, dalam tanda kutip ya. Sekali. Bahasa orang, bahasa yang lain juga harus bisa. Bahasa wanita, bahasa Gen Z, bahasa milenial, baby boomers gitu. Bagaimana data itu bisa diterjemahkan ke semua pembacanya gitu ya. Betul sekali. Oke. Pernah nggak sih Rio dan teman-teman di provinsi mungkin ya, aduh kok data ini ribet banget ya, ngejelasinnya gimana gitu. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Kayaknya sering Bang. Sering banget. Sering ya? Iya, karena gini Bang, data itu kan kayak sebuah buku ya, yang tebel banget gitu ya, dimana tantangannya itu kita harus meringkas buku yang ratusan halaman jadi satu halaman aja supaya bisa dimengerti sama orang. Kayak ujian bikin resume ya. Nah, itu catatan dia. Yang segede gaban, buku catatan yang tebal. Betul. Dibikin jimat. Jadi satu gitu lah. Jadi satu buat disimpan. Harus kita bisa membahasakan buku yang tebal banget itu jadi satu yang gampang dimengerti sama orang. Jadi seperti itu, susah banget. Tapi esensinya nggak boleh ketinggalan. Nah, ya? Itu dia, esensinya nggak boleh ketinggalan. Lebih capek mana? Ngolah data atau jelasin data ke publik? Kedua ya, Pak. Kalau salah satu. Sepertinya lebih capek ini ya. Menjelaskan ke publik. Karena kalau kok ngolah data itu kita jelas. Ngolah data itu caranya jelas, metodenya jelas. Sementara kalau kita ngejelasin ke publik, kita harus meramu dulu nih publiknya itu seperti apa yang mau kita jelasin dulu. Targetnya seperti apa, bahasanya seperti apa. Nah, itu agak lebih punya tricky sendiri dia kita harus menjelaskan. Iya. Salah-salah jelasin bahaya. Berarti harus disurvei dulu audiens saya nih. Seperti apa nih kira-kira nih yang bakal baca data kita. Gitu ya. Ini pemanasan dikit ya, itu baru perkenalan gitu loh. Pemanasan dikit. Buat yang belum tahu nih, sebenarnya humas BPS itu ngapain aja sih selain posting-posting di media sosialnya, Rio? Oke, kalau kita humas BPS sebenarnya selain di media sosial, karena kita tergabung dengan protokoler juga Bang. Oh iya, protokoler ya. Jadi selain kita di media sosial bermain, kita juga tanggung jawab masalah rilis. Jadi kan kita setiap bulan BPS Provinsi Sumbar itu merilis berbagai data nih. Data bulanan ya, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya gitu. Nah, itu kita bantu humas BPS untuk menyiapkan
semua properti, istilahnya properti rilis, terus kita juga berkomunikasi dengan wartawan, stakeholder sebagainya. Kita make sure mereka datang dan paham datanya, dan juga kita punya kegiatan tambahan nih seperti protokoler. Jadi kemana pimpinan kita harus ngikut untuk menjelaskan juga target audiensnya kita itu paham dengan BPS sesuai dengan yang pimpinan tujukan. Gitu. Berarti kayak semua ilmu harus kita ramu ya. Betul. Ada humas kita harus nguasain, protokoler, lobby dan segala macam juga harus. Jangan sampai pimpinan nanti datang di suatu tempat kaku gitu ya. Iya, karena kan BPS itu kan dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi kita ibaratnya hidup bersama dengan dinas dan instansi lain. Jadi kalau apa yang kita hasilkan itu tidak dipakai dalam tanda kutip oleh dinas lain, itu percuma. Karena kalau kita udah capek-capek ngumpulin data, tapi mereka tidak mau memakai data kita untuk sesuatu yang dijadikan perencanaan mereka, itu agak susah. Makanya kita ikut kemana pimpinan, karena pimpinan itulah yang nanti berkomunikasi antar pimpinan lah istilahnya gitu. Saya pernah dengar quotes-nya Pak Rian gitu ya, waktu pembukaan acara apa gitu di provinsi. Kita tuh kalau walaupun kita di dapurnya itu mantap, chefnya oke, kemudian bahan-bahan yang digunakan komplit gitu ya. Nah, ketika penyajian di meja makannya itu nggak tepat, nggak menarik orang, nggak meminat selera orang gitu, itu jadi sia-sia gitu. Betul. Jadi humas itu kayak penyajian di meja makan gitu ya? Kayak ruang tamu kita nih. Kita kayak bagian ruang tamu nih. Kalau ibu-ibu biasanya kalau di kondangan di dapur udah bercipung gitu kan, tinggal di penyajian makannya nih. Kalau penyajian makannya jelek, orang bakal mandang jelek dulu nih. Tinggal di situ. Tinggal di situnya. Jadi berat banget. Nah, sejak era digital, nah kerjaan humas itu makin simpel kah atau justru makin ribet? Makin tambah banyak, Bang. Kenapa? Karena banyak komen? Enggak juga. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau kita tidak ngikutin era digital, kita hanya terfokus seperti humas yang dulu-dulu istilahnya gitu ya. Itu kita akan sulit untuk berkembang. Nah, jadi dengan era digital ini kita di humas sendiri, di humas BPS provinsi mencoba mengikuti apa maunya pasar. Kita ikutin. Oh, pasar maunya sekarang nih seperti yang BPS Pasaman Barat bikin nih podcast. Nah, ini tantangan juga sendiri bagi kita nih, di provinsi aja belum ada podcast gitu kan. Tapi kita mencoba, itu terus berkembang. Gimana pasar mau, kita mulai dari sosial media, kita mulai dari pertemuan dengan stakeholder, semuanya kita cobain sekarang. Jadi harus ya, kalau sekarang mah seleranya Gen Z gitu ya. Kita yang Gen milenial ini memang harus masuk ke lingkungan Gen Z gitu ya. Karena kayaknya banyak pembaca data kita juga dari kalangan Gen Z, anak kuliah. Gitu. Termasuk yang misalnya kalau kebetulan saya admin di sosial media gitu. Kalau yang banyak berinteraksi sama kita di direct message di Instagram itu memang Gen Z semua. Mahasiswa. Mereka mau data ini. Dan rata-rata Gen Z itu, Bang, kalau sekarang ya menurut saya mereka pingin yang simple. Pingin simple. Nah, itu tantangan bagi kita. Bagaimana menyajikan data simple, gampang untuk diakses, dan gampang untuk dimengerti. Nah, itu dia. Simple ya. Saya mengerti. Karena saya juga dulunya pernah Gen Z, dulunya pernah belasan tahun juga kan dulunya. Nah, sekarang kan orang memang seperti yang Rio bilang tadi, simple, serba cepat gitu ya. Nah, gimana sih rasanya jelasin data yang prosesnya kan panjang gitu ya, perencanaan, pendataan, segala macam pengolahan sampai diseminasinya itu ke publik yang maunya instan gitu. Betul. Nah, itu juga tantangan tersendiri sekarang. Jadi kita mencoba keluar dari konvensionalnya BPS. Kalau dulu kan kita tahu BPS itu hanya menyajikan data berupa grafik dan tabel-tabel. Iya, benar. Nah, saat kalau zaman sekarang itu dibawakan, itu otomatis kita akan kehilangan pecintanya sendiri. Kehilangan pangsa pasar lah jatuhnya ya. Jadi kita coba ramu nih, kita sekarang bagaimana menghasilkan ibaratnya publikasi BPS yang sangat tebal, menjadikan sesuatu yang singkat gitu. Nah, salah satunya dengan visualisasi dan juga biasanya kita storytelling. Storytelling ini kan kita ibaratnya merangkum ya, dengan bahasa yang lebih enak didengar Gen Z, yang lebih dimengerti gitu, dengan video singkat 3-4 menit misalnya gitu kan. Nah, itu jadi ramuan tersendiri juga bagi kita saat sekarang. Oke. Pernah nggak sih Rio nih sebagai admin ya tadi katanya ya, menemukan komentar netizen yang bikin senyum tapi juga bikin keras gitu? Sering ya. Kadang kita menemukan gini, Bang.
Saya nggak tahu nih. Mungkin netizen itu beragam ya, beragam latar belakangnya bagaimana cara mereka memahami data gitu. Nah, saat kita mencoba menampilkan sesuatu di sosial media kita, ada aja yang nyeletuk. Yang nyeletuk mungkin mereka sebenarnya belum paham konsep. Belum paham konsep. Nah, di situ kita kadang ingin menjelaskan, biasanya kita DM mereka, kita jelaskan dulu seperti ini bla 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 bla. Nah, yang paling banget ini yang seperti yang saya bilang tadi, yang Gen Z ya, Gen Z sering interaksi sama kita. Ini biasanya karena Gen Z ini kan suka instan ya, seperti saya bilang tadi. Kalau dia mau cari data, padahal kita sebenarnya BPS sudah ada di seluruh website kita, data gratis semua. Nah, mereka ingin instan, Kak, saya mau data jumlah penduduk 2010 sampai 2020 dong gitu. Lihat di website. Nah, di saat kita ngarahkan ke website, mereka nggak mau. Saya pingin dibalas sekarang, saya maunya itu gitu. Nah, itu kita coba edukasi ke mereka bahwa BPS itu punya loh produk, bukan hanya produk yang simple gitu ya, tapi produk yang emang lengkap banget ada lah di website kita. Nah, kita coba itu selalu permasalahan. Jadi mengedukasi pembaca itu juga ternyata sangat penting ya. Tapi kita harus kuasai juga ilmunya ya. Betul. Jadi tantangan paling ngelus dada nih buat humas di BPS Era Digital ini apa? Apakah mengedukasi tadi atau? Nah, iya ya? Memang benar, mengedukasi masyarakat. Oke. Nah, terkait medsos nih, buat humas BPS itu lebih sering dijadikan sahabat atau cobaan gitu. Kan tadi banyak komen. Ada pernah dapat hate speech gitu nggak sih? Sejauh ini alhamdulillah belum. Belum ya? Belum. BPS Sumbar kita belum ada. Oke. Jadi lebih sahabat ini atau lebih cobaan? Dua-duanya sih kalau menurut saya. Iya. Kalau sahabat karena kita mencoba merangkul semua ya. Karena dengan medsos lebih dekat ya. Betul. Tidak apa ya, kalau istilahnya sekarang itu kita memang menggunakan medsos untuk lebih dekat kepada stakeholder. Ya, stakeholder. Siapapun bentuknya. Nah, kalau musuh bukan musuh sih sebenarnya. Cobaan ya. Cobaan itu karena informasi tadi yang berkembang lebih cepat. Jadi kita harus mengikuti perkembangan itu. Itu cobaannya. Itu cobaannya. Oke. Nah, gimana caranya bikin data yang serius tapi tetap enak dilihat dan dibaca? Yang seperti Rio tadi, harus bikin video, harus bikin banyak lah, podcast segala macam gitu. Gimana? Itu istilahnya untuk bikin data seperti itu kita harus bisa improve visualisasi dan istilahnya cerita. Jadi kita berusaha bercerita terkait data tapi dengan visualisasi. Jadi kalau kita hanya sekedar bercerita tapi tanpa tampilan sesuatu itu nggak melekat, Bang. Nggak melekat. Nah, ini kebetulan saya pernah pelajari. Jadi saya belajar data visualisasi kemarin waktu ada training di Jakarta ya? Di Jepang. Di Jepang. Pernah ke Jepang. Nah, jadi di sana si lecture-nya memang bercerita data itu memang paling powerful itu lihat data visualization katanya. Karena semua orang walaupun orang-orang ini kan berbeda ya, ada tipe visual, ada tipe audio, benar. Tapi saat dia audio dan visual digabung, itu akan lebih cepat nangkepnya. Makanya kita kalau nonton TV, nonton film itu lebih menangkap cerita ya daripada baca novelnya ya. Kalau saya ya. Betul seperti itu. Jadi harus ada visualisasi sama ceritanya di situ. Nah, jadi ada misalnya kan ada tadi konten video pendek, ada infografis, ada meme tipis-tipis gitu ya, tips-tips. Perlu nggak sih buat humas BPS itu ditampilkan di medsos-medsos atau di mana-mana gitu? Kalau menurut saya sih perlu. Tapi koridornya harus tetap datanya akurat. Jadi kita boleh bermain di meme dan sebagainya, tapi memang sudah akuntabilitasnya jelas. Jadi kita tidak bermain data tapi berbohong. Kan pernah ada nih buku berbohong dengan statistik. Nah, itu kita bisa sebenarnya kita berbohong dengan statistik dengan mempermainkan mempermainkan visualisasi cara kita membaca data. Nah, kalau asalkan kita bisa menampilkan data itu secara akurat sesuai dengan apa adanya, itu sangat bermanfaat ya, sangat membantu pembaca memahami gitu ya data yang kita mau kasih ke mereka ya. Nah, ini kan sekarang tuh zamannya AI ya, ada dan digital tools gitu. Nah, humas BPS harus ikut tren atau tetap main aman gitu? Pasti Bang. Pasti ikut ke tren. Karena kalau kita nggak ngikut kita ketinggalan. Ketinggalan. Ketinggalan banget. Apalagi
Sekarang kan mau sensus ekonomi nih, kalau kita tetap nggak ngikutin tren dengan ada AI dan sebagainya, itu promosi kita terkait sensus ekonomi akan berkurang, orang mungkin nggak akan ngelirik lagi gitu. Kalau sekarang kan kita lihat di sosial media orang lebih main di AI, di kartun dan sebagainya gitu kan. Nah, itu BPS sudah mulai sekarang. Bahkan kan Solok Selatan di BPS Kabupaten Solok juara satu nasional ya. Untuk promosi SE dengan AI. Itu yang admin yang membuatnya kemarin siapa rasanya? Friska ya. Luar biasa. Ditarik provinsi Bang. Oh, ditarik ke provinsi gara-gara ya. Mantap Friska. Nasional berikutnya ya. Oke, jadi nggak mau main aman ya, tetap mengikuti perkembangan zaman dengan mengupgrade skill kita juga mungkin ya Rio ya. Karena IT ini tiap hari mungkin berkembang gitu ya. Iya. Ada aja gebrakan baru yang kita mungkin dulu kuliahnya ini, misalnya saya nih kuliahnya dulu Visual Basic gitu, pemrogramannya sekarang mah udah macam-macam gitu. Nah, di Humas sendiri kita di provinsi tantangannya seperti itu. Jadi teman-teman backgroundnya berbeda-beda. Kayak saya kan statistik. Jadi harus terpaksa kita belajar mengembangkan diri untuk ikut zaman istilahnya. Jadi kita belajar AI, kita belajar video produksi video, kita belajar semuanya. Nah, terkait belajar tadi, artinya diversifikasi kemampuan antara statistik dengan humas dan desain dan segala macamnya gitu ya. Nah, skill zaman now apa yang menurut Rio nih wajib dimiliki humas? Kalau saya rasa orang humas itu pertama itu komunikasi, karena kan dia berhubungan sama semua orang. Ya. Tidak hanya internal tapi eksternal. Yang kedua dia harus punya visualisasi data skillnya. Iya, jadi dia harus bisa membahasakan, ibaratnya publikasi BPS itu membahasakan instansinya ke orang luar. Nah itu dia yang dua kalau menurut saya yang paling penting dalam yang harus dimiliki semua. Komunikasi dan visualisasi data skill. Nah, untuk Anda yang pengen gabung di Humas Provinsi, paling tidak lengkapi dulu 2 skill itu, nanti Rio bisa rekomendasikan. Gitu ya. Nah, ada nggak sih momen ketika teknologi justru jadi penyelamat kerjaan humas? Ada. Apa tuh contoh? Biasanya pimpinan itu kan kita nggak tahu ya dinamikanya ini banget ya. Kalau bekerja sama dengan pimpinan gitu. Harus gerak cepat. Jadi kadang beliau lagi ada apa gitu kan, pertemuan dengan instansi dan segala macam. Itu kalau bisa harus terbit. Harus tayang. Nah itu kita bingung tuh. Saat kita cuma punya kamera, bagaimana cara kita ngedit ini. Nah itu harus kita ngikutin. Jadi akhirnya kita coba nih, kita setting kamera yang bisa Bluetooth ke handphone semua. Jadi semua aplikasi, semua dokumentasi dengan pimpinan ada di handphone, kita download. Akhirnya kita edit dengan aplikasi-aplikasi yang berbayar gitu kan. Akhirnya cepat, jadi bisa langsung di lapangan lah. Kalau paling nggak di lapangan kerjain langsung. Betul gitu ya. Betul sekali. Kadang kalau perlu. Kadang kita baru selesai 15 menit kegiatan, pimpinan udah nanya. Upload ya. Upload ya. Nah, itu dia tuh tantangannya di situ. Tantangannya di situ ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, saya mau bilang nih, trust atau hoax ya. Betul. Nah, di tengah hoax dan salah tafsir data, gimana caranya BPS tetap dipercaya publik? Kalau saya bilang sih, biar tetap dipercaya itu transparan. Jadi kita harus mentransparan apa yang kita hitung, dan juga kita transparan terkait metodologinya. Karena orang akan percaya dapur kita kalau dia lihat bersih nggak dapurnya. Bener. Kita kalau makan di pecel lele, numpang di kamar mandi, pura-pura gitu ya. Saya pernah tuh pura-pura, Mas numpang kamar mandi belakang. Saya lihat, saya nggak mau datang lagi besoknya karena kotor gitu ya. Bener sih, bener ya. Ya, terus seperti itulah. Seperti itu ya. Kita transparan apa adanya. Kita seperti ini dapur kita, kita bahas seperti ini, dan orang akan menerima. Oh, ya ternyata dapurnya bersih. Betul. Bahan-bahan yang digunakan juga yang segar-segar, yang premier gitu ya, premium gitu ya. Oke. Menurut Rio nih, seberapa penting humas dalam menerjemahkan data biar nggak salah paham gitu? Kalau menurut saya sih seberapa penting banget Bang. Penting banget. Karena kan data itu bagus kalau dia bisa dipahami. Data itu bagus kalau bisa dipahami. Betul sekali. Jadi kalau humas itu tidak bisa membahasakan data itu untuk dipahami sama orang, percuma. Capek-capek kita ngolah data, kita publikasikan data, tapi orang tidak paham,
itu sama aja bohong. Data itu bagus kalau dipahami. Betul. Sama lah ya. Data itu akan lebih hidup kalau dibicarakan. Okay. Masuk ya. Itu tagline kita, itu tagline-nya podcast Ngopi Data ya. Oke, data itu akan lebih bagus kalau dia dipahami. Jadi semakin bisa dipahami suatu data itu akan semakin lebih bagus gitu ya. Bukan berarti data yang mudah dipahami, data yang sederhana, bukan berarti begitu ya. Data yang konkret yang lengkap, ribet, riweh juga kalau memang bisa dipahami pembacanya itu akan lebih bagus ya. Jadi penting intinya dipahaminya enak, bisa dipahami. Tuh ingat, harus dipahami kalau bikin data. Oke. Nah, kita closing sedikit ya. Ke depan jadi humas di BPS itu makin berat atau makin seru? Dua-duanya sih. Dua-duanya kenapa? Kalau makin berat kenapa? Makin seru kenapa? Makin beratnya karena perubahan zaman ya, tambah berbeda zaman nih, kita semakin banyak permintaan. Semakin banyak. Serunya ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari. Yang orang luar humas nggak bisa, nggak tahu kayak kalau mereka cuman biasanya ngolah atau survei, kita bisa edit, video, storytelling, kita bisa belajar komunikasi. Betul. Karena bisa jadi social media expert. Jadi kita tahu mana kapan hit sosmed itu yang paling tinggi, kapan kita bisa engagement itu seperti apa. Akhirnya kita paham gitu. Postingan kalau mau view-nya banyak itu sore hari. Betul, misalnya saat orang lagi istirahat. Jangan ngepostnya siang waktu jam kerja. Kayak gitu-gitu kita harus paham ya, ternyata ilmunya bisa kita dapetin ya. Betul sekali. Baik, harapan Rio untuk humas BPS di era digital ini apa nih? Oke, kalau untuk humas ya. Harapannya humas di era digital kita harus bisa ngikutin perkembangan zaman. Kita ikutin, jangan sampai ketinggalan. Karena humas sekarang itu dengan humas dulu berbeda. Kalau humas dulu mereka lebih konvensional. Ya, benar. Kalau sekarang kita bukan hanya menyajikan, ibaratnya dalam tanda kutip, kantor kita itu seperti apa. Tapi kita menghubungkan, mengkoneksikan kantor dengan orang luar. Tanpa orang datang ke kantor kita, mereka udah terhubung dengan betul sekali. BPS ya. Oke. Pesan singkat tapi penting nih, netizen harus gimana sih biar nggak salah baca data? Ini mungkin ke kamera, mungkin ke netizennya. Oke, kalau untuk memahami data, teman-teman itu jangan harus dilihat dulu, harus dilihat dulu datanya, pahami, baru ngomong. Karena banyak ini kita lihat di sosial media. Kadang mereka termakan hoax, Bang. Benar. Nah, hoax inilah yang harus kita konfirmasi dulu. Benar nggak data yang dihasilkan itu, data yang mereka bacakan itu benar, itu bisa kita cek dulu. Bisa kita cek di website kita adalah di sumber.bps.id atau di bps.go.id gitu. Benar. Semuanya bisa terkonfirmasi. Jadi kalau untuk netizen, kalau mau komen sesuatu, cek dulu benar apa tidaknya. Cek dulu, validasi dulu ke sumber aslinya sebelum komen, ngetik jarinya yang panjang gitu ya. Karena satu komen itu dibaca, di forward lagi ke ribuan orang. Apalagi kalau udah masuk grup keluarga. Emak-emak arisan ya, luar biasa. Keluarga, grup masjid, grup kompleks. Masa iya segitu angkanya? Orang sebanyaknya semua dikokini ya, kayak gitu ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya banyak sih yang pengen dibahas lagi, tapi sedikit aja closing statement Rio terkait tentang humas kita lah ya, humas di BPS ini. Oke. Kalau saya rasa sekarang humas BPS itu seru, Bang. Jadi selain kita bisa mengembangkan diri, ternyata kita juga disupport habis-habisan sama pimpinan. Sehingga ilmu kita tuh tidak hanya di satu aspek gitu, tapi bisa berkembang ke tempat yang lain. Gitu. Oke. Itu ya. Baik. Terima kasih Rio. Langsung dari BPS provinsi lo jauh-jauh kemari, terbang gitu ya, terbang pakai mobil tapi khusus buat hadir di podcast kita, podcast Ngopi Data, ngobrol pintar bahas data. Nah, khusus episode 1 ini perdana nih kita datangin dari Humas biar teman-teman podcast semua bisa melek data ya, cross check dulu sebelum termakan hoax. Baik, terima kasih, itu saja podcast kita untuk hari ini. Jangan lupa pantengin terus medsos BPS, nanti ada di sini ya, biar
medsos-medsosnya BPS, bukan BPS Pasbar aja, tapi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa makin banyak dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.